Puji Tuhan. Ya, jadi saya ingin menyampaikan tema 3 jenis penderitaan. Dan mari sama-sama kita akan membuka di dalam Rut pasal 1. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi Alkitab mengatakan bahwa di tanah Israel itu terjadi yang namanya kelaparan. Kelaparan yang terjadi di sana memakan waktu yang cukup lama. Ada belasan tahun atau mungkin 20-an tahun. Saya bisa mengatakan demikian karena melihat bagaimana ketika Mahlon dan Kilion itu terlahir pada masa kesukaran ini sampai kemudian mereka tumbuh dewasa, menikah. Kelaparan itu masih terjadi. Itu artinya kelaparan yang terjadi di tanah Israel itu memakan waktu belasan tahun atau bahkan 20-an tahun. Kenapa kelaparan bisa terjadi? Ya, saya mempertanyakan hal ini, saudara-saudara, pentingnya. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa tanah Israel ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Itu yang dikatakan oleh Alkitab ketika Tuhan memanggil orang Israel keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, di mana Tuhan akan memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi kenapa kemudian tanah yang berlimpah susu dan madu ini pada akhirnya mengalami yang namanya kelaparan? Apakah kemudian Tuhan tidak mampu menjaga janji-janjinya? Saya mau beritahu kepada setiap saudara bahwa Tuhan itu selalu mampu untuk menjaga janji-janjinya. Dia tidak pernah kehilangan kuasanya, dia tidak pernah kehilangan kehebatannya. Dia tetap sama hari kemarin, hari ini, bahkan besok sampai selama-lamanya dia tetap sama. Kalau pada hari kemarin dia menyatakan kuasa pemeliharaannya, maka pada hari ini pun dia mampu melakukannya, dan pada besok hari dan sampai untuk seterusnya dia mampu memelihara setiap orang percaya. Lalu kenapa terjadi yang namanya kelaparan di tanah Israel? Kelaparan terjadi di tanah Israel disebabkan oleh karena dosa. Jadi orang Israel berbuat dosa. Dan dosa ini terjadi pada zaman hakim-hakim. Saudara mungkin mengingat bagaimana ketika Tuhan memimpin orang Israel di bawah pimpinan Musa. Kemudian Musa dipanggil pulang oleh Tuhan, mangkat, meninggal, digantikan oleh yang namanya Yosua. Maka Yosua yang pimpin orang Israel untuk sampai ke tanah perjanjian. Nah, ketika mereka telah sampai ke tanah perjanjian dan meninggalnya Yosua, maka muncullah era hakim-hakim. Nah, di era hakim-hakim inilah orang Israel jatuh bangun di dalam dosa. Maka saya mau beritahu kepada setiap saudara yang mendengarkan saya, bahwa kehidupan jasmani kita itu dipengaruhi oleh kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan rohani kita baik-baik, artinya kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka kehidupan jasmani kita akan dipelihara oleh Tuhan. Makanya kenapa ada ayat Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita itu jangan hanya fokus dengan kehidupan jasmani. Apalagi di zaman yang sekarang ini kan, orang-orang berbondong-bondong mengejar duniawi, fokus dengan hal-hal duniawi dan melupakan perkara-perkara rohani. Padahal Alkitab sudah mengatakan dengan jelas bahwa kehidupan jasmani setiap kita, kehidupan jasmani setiap kita itu sangat tergantung dengan kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan rohani saudara baik-baik saja, maka kehidupan jasmani saudara
akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara memiliki kehidupan rohani yang tidak benar di hadapan pemandangan Allah, maka ini akan mempengaruhi kehidupan jasmani setiap kita. Ini yang terjadi dengan orang Israel. Kelaparan terjadi dan memakan waktu sampai puluhan tahun, diakibatkan karena orang Israel itu berbuat dosa. Seandainya mereka mau hidup benar, mau hidup takut akan Tuhan, di dalam pemandangan Tuhan, maka saya sungguh percaya kelaparan ini tidak akan pernah terjadi. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi murid-muridnya bertemu dengan orang yang buta sejak lahir. Dan mereka bertanya, yang bersalah siapa? Yang berdosa siapa? Orang tuanya kah atau dirinya? Kalau dirinya yang berdosa, dosa apa yang dilakukannya sehingga dia terlahir dalam keadaan buta? Kalau orang tuanya yang berdosa, kenapa dia yang harus menanggungnya? Dan Yesus mengatakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya, melainkan kehendak Allah harus dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Artinya begini saudara, bahwa memang tidak selamanya kesukaran atau penderitaan atau penyakit yang kita alami disebabkan oleh dosa. Tidak semuanya. Ya, beberapa di antaranya untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Anda mengalami penderitaan, Anda mengalami kesakitan, Anda mengalami pergumulan. Kadang-kadang itu disebabkan bukan karena dosa, tetapi karena memang Allah punya rencana di balik semuanya itu. Ya. Tetapi saudara-saudara, saya mau beritahu yang perlu saudara dengarkan pada hari ini ya. Tidak semua kesulitan terjadi karena dosa, tetapi ada banyak kesulitan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya dan penyebabnya adalah dosa. Ya. Saudara, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, ya, bertemu dengan orang yang mengalami sakit yang telah disembuhkan oleh Yesus. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Jadi memang ada beberapa hal dalam hidup ini, khususnya penderitaan yang kita alami bukan disebabkan oleh karena dosa, tetapi ada banyak penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita disebabkan oleh karena dosa. Maka saudara-saudara, jenis kesulitan yang disebabkan oleh dosa ini hanya akan berhenti dalam hidup kita apabila kita bertobat. Kalau saudara tidak pernah bertobat dan meninggalkan dosa-dosa saudara, maka penderitaan ini akan terus-menerus berlangsung. Meskipun saudara minta tolong pendeta manapun untuk mendoakan saudara, pendeta dalam negeri, luar negeri, ya, mau tumpang tangan, bahkan sampai tumpang kaki, kalau saudara tidak pernah meninggalkan dosa-dosa, maka penderitaan itu akan tetap lengket bagaikan noda yang mengering. Maka pada hari ini ketika Anda mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada beberapa di antara saudara yang sementara mengalami penderitaan yang menahun, dan Anda telah melakukan berbagai macam upaya, usaha untuk menghentikan semua penderitaan tersebut. Tetapi sepertinya apapun yang Anda lakukan tidak membawa faedah apapun. Ya, Anda sepertinya membeku dalam es balok yang tidak pernah mencair. Ya, hal ini bisa saja disebabkan oleh karena dosa. Maka dosa apa yang menjadi favorit dalam kehidupan saudara? Dosa apa yang terus-menerus mengikat kehidupan saudara? Maka pada hari ini bertobat. Tanggalkan semua dosa-dosa saudara. Karena Tuhan tidak ingin saudara selamanya dalam penderitaan tersebut. Tuhan menginginkan saudara mengalami kebebasan di dalamnya. Kebebasan yang hanya dapat engkau peroleh ketika engkau datang kepadanya, mengakui dosa-dosamu dan meninggalkan segala dosa-dosamu. Ya. Saudara, ketika saya mengatakan demikian, ada yang berkata, apa ruginya Tuhan jika saya berdosa, pendeta? Bukankah yang akan menanggung akibat dosa adalah saya? Apa ruginya Tuhan kalau saya berdosa? Saudara, ucapan ini pernah disampaikan oleh Ayub dalam Ayub 35 ayat yang ke-6. Saya bacakan ya.
Jikalau engkau berbuat dosa, apakah yang kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Sebenarnya kalau kita renungkan bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan itu tidak mempengaruhi Allah. Ketika kita berdosa, itu tidak akan pernah berpengaruh kepada Allah. Pelanggaran kita yang banyak itu sebenarnya tidak akan membuat Allah kehilangan sesuatu. Sebenarnya ya, ketika manusia berdosa, memangnya apa yang hilang daripada Allah? Ya. Maka orang-orang pun bertanya, memangnya Pak Pendeta, ruginya Tuhan apa kalau saya berbuat dosa? Bukankah pada suatu hari nanti saya sendiri yang akan menanggung dosa-dosa saya? Saudara, dengarkan saya. Karena ketika kita berdosa, maka kita itu bersalah kepada Allah. Ya, memang Allah tidak rugi dengan kesalahan yang kita lakukan. Tapi ingat, ketika Anda berdosa, Anda bersalah kepada Allah. Dan ini adalah sesuatu yang penting yang perlu engkau perhatikan. Kenapa saya mengatakan ketika kita berdosa, kita bersalah kepada Allah? Karena dialah yang mempunyai langit dan bumi. Maka kita perlu menghormati dia, saudara. Adalah sebuah kebodohan kalau kita mau hidup dengan cara kita sendiri di dalam dunia yang merupakan milik Allah. Jadi karena dunia ini adalah milik Allah dan kita hanyalah pendatang, itu kata Alkitab, maka kita perlu menghormati dia yang merupakan pemilik langit dan bumi. Kalau saudara mau hidup dengan cara saudara sendiri dalam dunia yang merupakan milik Allah, maka ini adalah sebuah kejahatan. Ya, memang sekali lagi kesalahan yang Anda lakukan tidak akan merugikan Tuhan, tapi saya dan saudara patut menghormati dia karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Semua kita ini yang dilahirkan ke dalam dunia hanyalah pendatang. Ya, maka sebagai pendatang belajarlah menghormati Tuhan. Iya, mungkin Anda berkata, tetapi saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan, Pak Pendeta. Ya, ini juga adalah sebuah pertanyaan yang pernah diajukan Ayub di dalam Ayub 3:11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ya, benar, manusia, kelahiran manusia atas ketentuan Tuhan. Tidak ada manusia yang lahir tanpa seizinnya. Maka manusia bisa saja menyalahkan Allah atas penderitaan yang dialami karena kelahiran. Ya kan? Ya, bahkan ada orang-orang yang anti kelahiran. Saya membaca banyak berita mengenai hal tersebut, di mana ada beberapa orang yang menuntut orang tua mereka sendiri akibat karena mereka telah dilahirkan ke dalam dunia. Ada seorang gadis yang menderita penyakit bawaan. Ketika dia masih ada di dalam kandungan ibunya pergi ke dokter memeriksa, dan dokter katakan bahwa kandungan ini harus digugurkan karena ada penyakit di dalam janin. Tetapi karena orang tua sang ibu ini mengasihi Tuhan dan tentu saja dia tidak ingin mengaborsi anaknya, karena dia tahu kalau Tuhan sudah beri berarti sebagai penerima pemberian Tuhan perlu bertanggung jawab dengan itu. Aborsi bukanlah jalan yang baik. Banyak orang Kristen yang seringkali melakukan yang namanya aborsi. Saudara, aborsi ini adalah pembunuhan. Ketika saudara melakukan aborsi, saudara menghilangkan nyawa manusia. Dan hal ini banyak terjadi di hari-hari ini. Ada begitu banyak pasangan muda yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan ketika sang wanita hamil, maka jalan yang mereka ambil adalah menggugurkan kandungan. Ini dosa di atas dosa. Saudara, saya beritahu, ya memang kadang-kadang anak-anak yang terlahir akibat sebuah hubungan terlarang adalah anak-anak yang tidak diinginkan. Tapi saya mau beritahu, namanya anak itu adalah pemberian Tuhan. Meskipun dia harus datang dengan cara yang tidak diinginkan. Kalau ada di antara saudara pada hari ini yang memiliki rencana untuk menggugurkan bayimu karena kamu hamil di luar nikah, maka kamu perlu bertobat. Tuhan tidak menginginkan itu. Kamu perlu bertanggung jawab dengan segala apa yang kamu lakukan. Jangan menambah dosa di atas dosa. Ya, saudara, maka ketika bayi itu dilahirkan, betul saja dia dilahirkan dengan penyakit bawaan dari kandungan. Kemudian dia tumbuh dewasa. Ketika dia tumbuh dewasa, dia sangat menderita karena penyakit tersebut. Akhirnya ketika dia cukup
dewasa, menjadi seorang pemudi, dia menuntut orang tuanya di pengadilan dengan tuntutan atas tindakan orang tua yang sudah melahirkan dia. Dia menganggap ini adalah sebuah kesalahan karena dokter sudah memberikan saran untuk menggugurkan. Kenapa mereka tetap memilih melahirkan dia? Karena dia sekarang merasa menderita akibat telah dilahirkan ke dalam dunia. Saudara, ya, ada orang yang berkata, kalau saya tahu saya akan menderita seperti ini, maka saya memilih untuk tidak dilahirkan. Ya, kita mungkin bisa menyalahkan Allah ya atas penderitaan yang terjadi karena sebuah kelahiran. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, saudara perlu dengarkan saya sampaikan baik-baik ini. Yang telah menderita bukan hanya kita. Alkitab mengatakan Allah juga telah mengalami yang namanya penderitaan. Jadi bukan hanya kita yang telah menderita, saudara-saudara, Allah juga telah turut menderita. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan Allah atas penderitaan yang kita alami. Tidak bisa. Kecuali kalau Allah itu hanya ongkang-ongkang kaki di surga dan tidak berbuat sesuatu dengan penderitaan yang kita alami, kita bisa menyalahkan dia. Tetapi sesungguhnya anak Allah yang bernama Kristus Yesus telah menjadi manusia. Dia ada di tengah-tengah kita dan turut menderita. Bahkan saya mau beritahu kepada saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus jauh lebih besar daripada penderitaan yang dapat dialami oleh seorang anak manusia. Ya, kita menderita karena dosa, tetapi Yesus menderita karena dia berkorban bagi kita. Itulah yang membuat penderitaannya itu tidak tertanggungkan. Saudara melihat bagaimana ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani. Itu artinya saudara-saudara, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia bergumul sedemikian rupa. Kenapa demikian? Karena mati di atas kayu salib bukan perkara yang mudah, sekalipun bagi dia yang merupakan seorang anak Allah. Jadi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, maka saudara bisa menyalahkan Allahmu atas penderitaan yang telah terjadi. Tapi kalau Anda beriman kepada Kristus, Anda tidak akan pernah bisa menyalahkan dia. Karena sekali lagi bukan hanya Anda telah menderita, Yesus Kristus juga telah menderita. Di dalam kitab Ibrani dikatakan di sana bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan penderitaan kita, tetapi sama dengan kita, ia telah menderita. Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Jadi Yesus telah menderita, bukan hanya kita menderita. Maka dengan demikian kita tidak bisa menyalahkan Allah atas penderitaan yang kita alami, karena kita telah diizinkan terlahir ke dalam dunia. Ya, kita perlu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidup kepada saya dan saudara, meskipun Anda perlu melewatinya di dalam sebuah kesukaan. Ya, maka ingat baik ketika Anda mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan bukan alasan bagi saudara untuk berbuat dosa. Jangan jadikan penderitaan sebagai alasan untuk berbuat dosa, kan? Ada begitu banyak orang yang menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk berbuat dosa. Tentu saja ini adalah alasan yang tak dapat dibenarkan. Karena bukan hanya Anda yang telah menderita, Yesus juga telah menderita. Yang percaya dan yang diberkati, yang setuju, katakan amin. Saudara, yang kedua, penderitaan karena izin Allah. Kalau yang pertama penderitaan karena dosa, sekarang saya mau membagikan penderitaan karena izin Allah. Nanti selepas saya khotbah, saya kasih kesempatan bagi saudara yang ingin bertanya ya. Ya, jadi selama saya khotbah saudara dengar saja dulu. Nanti ada saat waktunya saya kasih kesempatan bagi saudara untuk bertanya. Ya, penderitaan karena izin Allah. Saudara, penderitaan bukan hanya terjadi karena dosa, penderitaan juga terjadi karena izin Allah. Tuhanlah yang mengizinkan kelaparan terjadi di Israel. Maka sesungguhnya dengan meninggalkan Israel, meninggalkan Bethlehem dan menetap di Moab, Elimelek telah berbuat dosa dan melanggar perintah Allah. Saudara, Tuhan tidak ingin orang Israel bergaul dengan orang Moab. Sebab mereka membuat orang Israel, orang Moab membuat orang Israel menyembah Baal Peor. Itu tertulis di dalam Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Makanya dilarang keras pergaulan antara orang Israel dan orang Moab.
Makanya kenapa saudara-saudara, Tuhan tidak suka kalau pada akhirnya Elimelek dan Naomi memilih untuk meninggalkan Israel dan menetap di Moab. Mungkin ketika saya mengatakan demikian, ada orang yang akan bertanya, tetapi Pak Pendeta, jikalau tidak seperti itu, kalau Elimelek dan Naomi tidak meninggalkan Bethlehem bersama dengan keluarganya, mereka pasti mati kelaparan. Saudara dengarkan, saya mau sampaikan hal ini penting sekali. Saudara, Allah bisa mengizinkan Israel mengalami kelaparan, tetapi tidak membiarkan siapapun di Israel yang akan mati karena kelaparan. Ya, saudara, sebagaimana dia mengizinkan musuh memanaskan api untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi tidak pernah membiarkan api yang dipanaskan itu membakar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ini yang perlu kita ingat dalam kesukaran hidup kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesukaran. Dia mengizinkan kita mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi dia tidak akan pernah mengizinkan kesukaran dan penderitaan yang terjadi itu menghancurkan saya dan saudara. Dialah yang mengizinkan kelaparan terjadi di tanah Israel. Tapi dia tidak akan pernah mengizinkan kelaparan itu membuat satu orang di Israel mati karena kelaparan. Artinya dalam apapun yang diizinkan oleh Allah, di dalamnya Allah terus menyertai. Ya, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Sebagaimana dia membiarkan musuh memanaskan tungku perapian untuk membakar Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara ingat kisah itu? Di mana ketika Nebukadnezar menjadi marah karena Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuatnya. Ya, kemudian atas perintah daripada raja, atas perintah daripada raja, yang namanya tungku perapian itu dipanaskan berulang-ulang 7 kali lipat, sampai orang yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego untuk lemparkan ke tungku perapian tersebut ikut terbakar. Tapi yang luar biasanya, Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar oleh api. Ya, Tuhan izinkan api itu membara, tapi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan api itu membakar. Ya, jadi kalau saudara masih ada sampai pada hari ini dengan semua kesulitan yang sudah Anda alami dalam hidupmu, ini tanda bahwa Tuhan menyertai saudara. Ya, ini tanda bahwa Tuhan masih menyertai saudara. Kita mungkin tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler, mengalami mujizat-mujizat spektakuler seperti kesaksian-kesaksian yang saudara dengar dari saudara-saudara seiman kita. Kadang-kadang kan kalau kita mendengar saudara-saudara seiman kita bersaksi bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana Tuhan itu menolong mereka, itu membuat kita berdecak kagum. Tetapi kadang-kadang di sana juga menyisakan sebuah perasaan iri, di mana kita menjadi iri dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap mereka, sementara kita tidak mengalami penyertaan yang seperti itu. Saudara, sesungguhnya sekalipun saudara tidak mengalami mujizat-mujizat yang spektakuler, kalau saudara masih ada sampai hari ini, bertahan sampai hari ini di penghujung tahun 2024, itu tanda bahwa sesungguhnya Anda ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya, tidak selamanya ada mujizat, tetapi untuk selamanya ada penyertaan Tuhan. Amin. Memang beberapa gunung dipindahkan dengan iman, tetapi beberapa di antaranya didaki dengan kaki. Ya, percayalah, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi untuk mendaki setiap gunung-gunung yang ada di depan saudara. Ingat, pada saat Tuhan tidak mengecilkan masalahmu, Dia pasti membesarkan hatimu untuk mengatasi setiap masalah. Mari yang percaya ketik amin. Ya, sambil saudara ketik amin, bantu saya tap-tap layar ya. Puji Tuhan. Ingat saudara-saudara ya, bahwa Tuhan itu baik bukan karena Dia telah memberikan jawaban atas doa yang telah kita naikkan. Tidak. Tuhan itu baik karena Dia telah memberikan Yesus bagi kita. Pemberian hadiah yang paling besar yang dapat kita terima dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah di mana kita menerima Yesus. Yesus merupakan hadiah terbesar yang pernah diterima oleh manusia. Kita merayakan Natal, ya.
tinggal 2 hari lagi kan, kita sementara merayakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup. Ya, jadi Tuhan itu baik bukan karena Dia telah menjawab doa-doamu. Tuhan itu baik karena Dia telah memberikan dirinya untuk setiap kita. Meskipun jutaan doamu dijawab, kalau Allah tidak pernah memberikan dirinya kepada kita di dalam Kristus Yesus, maka saudara tidak pernah menerima pemberian yang berarti. Kenapa? Karena sekalipun semua doa kita dijawab, tapi kalau saudara mati masuk neraka, maka itu pun tidak ada gunanya. Betul tidak? Maka ketika Yesus diberikan kepada setiap kita, ketika Yesus diserahkan kepada saya dan saudara, maka Yesus menjadi pemberian terbesar. Sehingga dengan hadirnya Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, itu membawa keselamatan yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Jadi ingat, ada penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa. Ada penderitaan yang disebabkan karena izin Allah. Apapun yang Anda alami dalam kehidupan ini, ingat baik ya, bahwa Tuhan itu mengasihi dan mencintai setiap kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, nanti saya akan sambung lagi ya untuk bagian yang ketiga, yakni penderitaan karena dicari-cari. Oke, saya mau angkat dulu ya. Pendengar kita di malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya, gangguan jaringan ya. Oke, yang ingin bertanya silakan, yang ingin naik. Amin itu punya Islam. Ya, jadi Pak Eko Budi Hartono, sebelum Islam ada, Kristen sudah ada. Ya, meskipun Alkitab itu, Alkitab terjemahan Indonesia, mendapat pengaruh dari bahasa Arab, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa Kristen adalah agama yang sudah lebih dulu ada sebelum Islam. Ya, jadi ini fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Oke? Pendeta aneh ngerayain happy birthday Yesus tapi tanggalnya salah gara-gara ngikut tanggal pagan. Kamu kasih bukti kalau tanggal 25 itu adalah tanggal pagan. Kasih saya bukti, jangan cuma berani komen. Kalau cuma berani komen, nenek-nenek juga bisa, ya toh? Oke, silakan. Yang mau naik silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Mau naik silakan. Atau tidak ada yang berani naik? Hanya berani komentar saja. Ya, kalau saya lagi khotbah tadi komennya itu luar biasa ya. Ini saya sudah selesai khotbah, mau menaikkan orang, tidak ada yang berani naik. Berarti hanya pejuang taping dong. La Yule Saturnalia Mitras itu tanggal 25 Desember. Berikan saya datanya. Kasih saya datanya. Datanya. Ya. Kalau tanggal 25 Desember sudah jelas. Ya, orang Kristen merayakan itu setiap tahun. Data yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu milik Yule, Saturnalia, dan Mitras, silakan kasih saya datanya ya. Jangan cuma komen seperti itu. Kalau cuma komen seperti itu, nenek-nenek juga bisa. Boleh aku undang sama Bang Suma? Ya silakan, Bang Suma disuruh naik ya. Banyak orang yang bersembunyi di bawah ketiak Suma ya.
si bahan api neraka. Saya pernah tengok debat antara siapa ya, Nandar lawan Agatha ya, yang dikatakan bahwa kaki Tuhanmu itu ada di neraka. Jadi pertanyaannya, yang jadi bahan bakar ini siapa sebenarnya? Orang Kristen atau kaki Tuhan? Itu ada. Ya. Betul kagak? Oke, saya angkat ya. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Khairul bang. Dengan Langsa. Khairul. Dari daerah mana Khairul? Langsa bang. Dari Langsat. Ya. Daerah mana Langsat itu ya? Langsa bang, Langsa. Oh, Langsat. Oke lah. Silakan Khairul. Khairul, boleh ndak kamera kamu di apa namanya? Dinyalakan. Bisa buka nggak ya bang? Ya, silakan. Akses live diperlukan siaran. Boleh tamu. Ya pak, bang undang bang. Undang buat Ini buka. sudah, Bisa nggak bang? ini kamu sudah naik, nyalakan apa namanya? Kamera kamu. Iya. Diundang boleh bang. Diundang buka kamera, nggak tahu aku cara bukanya. Oke, silakan saja pertanyaannya Khairul. Gini bang. Jadi yang mau aku tanyakan, apa sih yang mau disampaikan pesan sama Yesus dengan menyerupai manusia ke muka bumi gitu ya? Pesan yang kenapa Yesus berubah menjadi manusia? Apa yang mau disampaikan ke manusia gitu dengan Yesus menjadi manusia gitu ya? Terus jadi itu saja pertanyaan. Enggak, gini, daripada menyampaikan sama merubah diri, apa namanya, mewujudkan dirinya sebagai manusia, kenapa enggak mengutuskan, misal yang mengutuskan rasul gitu, nabi gitu ya? Ini kenapa Tuhan langsung turun ke muka bumi? Ya, karena tidak ada satupun yang dapat menebus dosa manusia selain Allah itu sendiri. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah. Maka Yesus sendiri yang perlu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena juru selamat itu hanya Allah. Silakan. Lalu bang, tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia kecuali Yesus sendiri sebagai juru selamat ya. Iya. Terus juru selamat itu apa sih emang? Juru selamat artinya dia yang menyelamatkan ya. Kalau di dalam dunia ada juru masak yang jago masak, juru mudi ya jago mengemudi. Tapi dikatakan juru selamat artinya dialah satu-satunya penyelamat itu. Makanya kalau kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Memang tidak ada juru selamat selain daripada Dia. Dialah yang menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Ya, Dia menjadi manusia, kemudian dalam kemanusiaannya Dia menebus dosa orang-orang yang berdosa.
Dosa manusia itu terlalu besar. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib menyatakan bahwa dosa dalam pemandangan Allah itu tidak main-main. Sehingga dosa tidak bisa ditebus hanya dengan amal, tidak bisa ditebus hanya dengan perbuatan baik. Kalau dosa dapat ditebus dengan amal dan perbuatan baik, berarti dalam pemandangan Allah dosa itu tidak terlalu berat. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib sebagai penebus dosa, maka dari sana kita tahu bahwa dosa dalam pemandangan Allah adalah sesuatu yang sangat berat, pelanggaran yang sangat besar. Bang, kenapa Yesus nggak mengutuskan kayak misal ya seorang nabi, malaikat, rasul untuk menyampaikan yang kenapa harus sendiri gitu? Bukan Ya, saya sudah katakan tadi bahwa tidak ada juru selamat selain daripadanya ya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia beda dengan rasul, beda dengan nabi. Kalau rasul untuk menyampaikan, sementara Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk menyampaikan toh. Dia datang ke dalam dunia untuk melakukan penebusan di atas kayu salib. Ya kalau hanya untuk menyampaikan perkataan-perkataan Allah ya cukup nabi, cukup rasul. Sebuah pekerjaan khusus, makanya dia disebut sebagai Al-Masih. Ya dia yang diurapi untuk pekerjaan khusus. Pekerjaan khususnya apa? Yakni untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus bukannya sekadar datang sama seperti para nabi, para rasul yang datang hanya untuk menyampaikan, tapi dia juga datang untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Terus kenapa Bang di Israel penganut Kristen itu sedikit Bang, lebih ke Yahudi, sedangkan Israel kan negara kelahiran Yesus ya. Kenapa di tanah sendiri nggak diterima, kenapa di tanah orang dituhankan gitu? Begini ya Khairul, banyak sedikitnya sebuah penganut agama tidak menentukan apakah yang dianut itu benar atau tidak kan? Betul ya? Kalau Anda berpikir, berprinsip bahwa penganut agama harus banyak untuk menyatakan benar apa yang dianut, maka ini akan menjadi bumerang bagi Anda. Ingat ya, Kristen itu agama terbesar di muka bumi loh. Betul tidak? Ya betul. Jadi meskipun itu yang percaya kepada Yesusnya sedikit, itu tidak akan pernah mempengaruhi ketuhanannya. Karena ketuhanan Allah itu tidak ditentukan oleh berapa banyak yang percaya kepadanya. Ini bukan pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan wali kota. Kalau pemilihan wali kota, kepala daerah, presiden itu ditentukan oleh berapa banyak yang memilih dia. Tetapi Tuhan itu tidak pernah ditentukan oleh berapa banyak orang yang percaya kepada dia. Meskipun seantero dunia ini tidak percaya kepadanya, Tuhan tetaplah Tuhan. Kita tanpa dia, Tuhan tanpa kita tetap Tuhan. Kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Jadi Yesus itu tetap berkuasa. Dia tetap Tuhan meskipun orang Yahudi, bahkan seantero orang Yahudi pun tidak mau percaya kepadanya, itu tidak akan pernah mempengaruhi ketuhanannya. Sebelum Yesus disalib Bang, Yesus juga beragama Bang. Bagaimana Khairul? Sebelum Yesus disalib, apakah Yesus juga beragama? Dengar-dengar agama yang dianut agama Musa ya Bang? Yesus itu kan orang Yahudi. Iya, itulah Bang. Makanya penganut Kristen di Yahudi sedikit, 1,8 ya, 1,8% kalau nggak salah. Gitu. Jadi apa hubungannya dengan pertanyaan Anda yang terakhir? Ya, itulah Bang, kenapa Yesus ini beragama Musa, karena sedangkan dia membawa agama gitu. Ya, jadi Yesus itu bukan beragama Musa ya. Tidak ada agama Musa. Ya, jadi Yesus itu bukan beragama Musa. Tidak ada yang beragama Musa. Yesus itu orang Yahudi yang percaya kepada Yahweh. Iya, demikian. Jadi bukan beragama Musa ya.
Berarti di agama Yahudi Tuhannya Yahweh, berarti Tuhannya Yesus juga gitu ya? Ya, bisa dikatakan demikian. Begini ya, ketika Yesus menjadi manusia kan, di dalam kemanusiaan itu kan, dia tetap berkomunikasi dengan Bapa. Dan dia menyapa Bapa itu dengan sebutan Tuhan, dengan sebutan Allah tidak pernah menjadi masalah. Karena bukan hanya Yesus yang pernah menyapa Bapa di sorga dengan sebutan Allah. Bapa di sorga juga menyapa Yesus dengan sebutan Allah. Ya, dan salahnya di mana? Kalau misalkan Yesus menyebut Bapa dengan sebutan Allah, kemudian Allah, Bapa menyebut Yesus dengan sebutan Allah. Ya, seperti itu ya, Kairul. Ya, Bang. Boleh, Bang. Oke, terima kasih Kairul ya. Ya, terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Iya. Iya. Oh, Tuhan memberkati Anda Kairul. Ya. Biarlah apa yang Anda tanyakan, saya berdoa itu benar-benar bisa menjamah hati Anda dan membuat Anda mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Oke, siapa lagi mau naik? 2 pertanyaan terakhir. Saya live 1 jam saja, saudara-saudara ya. Faye Taliti, kamu hanya berani taping doang? Kamu warrior taping? Tidak ada niat begitu, mau naik begitu, kemudian membawakan data-data begitu, tidak ada niat? Atau hanya bertahan di kolom komentar? Faye Taliti, naik dong Faye Taliti. Ayo Faye Taliti, naik dong. Jangan cuman keluar-keluar di kolom komentar. Kalau cuma kuat-kuat, keluar-keluar ya. Kuat-kuatan di kolom komentar, nenek-nenek juga bisa. Faye. Oke. Shalom. Selamat malam. Selamat malam Ibnu Sina Masruk. Ya, Ya. Jadi saya panggil apa ini? Saya panggil Sina atau Masruk? boleh. Boleh Sina, boleh Sina Masruk. boleh. Oke. Lu boleh. Saya panggil Sina saja ya. Oke. Pak Sina asal mana, Pak? Saya di Medan. Di Medan. Oke. Asal Medan. Oke, salam kenal Pak Sina ya. Ya, Pak Sina boleh kameranya dihidupkan, Pak? Belum bisa saya Oke, kalau begitu on cam. Oke, silakan Pak Sina. Ayo Pak Ini Sina. temanya 3 jenis penderitaan. Iya, tadi saya khotbah mengenai 3 jenis penderitaan. Nah. Yang saya bagikan baru 2 tadi. Jadi ada penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa, ada penderitaan yang disebabkan karena izin Allah, dan yang ketiga ada penderitaan karena dicari-cari. Jadi ini sebenarnya khotbah untuk orang Kristen, Pak. Tapi kalau Bapak mau bertanya juga ya silakan. Silakan Pak Ibnu. Silakan Pak. Ya. Ya, saya mau bertanya. Pendeta, Ya, silakan. Yesus itu mati disalib ya. Ya, mati disalib. Karena untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya. Untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus itu kan Tuhan dia. Ya. Kalau menurut kepercayaan Anda dia itu kan Tuhan. Jadi saya mau tanya, kekuasaan Yesus itu
di mana sebagai Tuhan gitu. Masa kok bisa mati dia gitu. Oh, itu yang Anda tanyakan ya. Pak Sina, saya mau tanya Pak. Anda tahu Yesus mati dari mana? Halo Mana? Pak. Bapak Coba Sina. jawab dulu lah pertanyaan Iya, saya. itu saya mau jawab. Tapi Ya. saya mau tanya dulu. Pak Sina tahu Yesus mati dari mana Pak? Dari mana Pak? Halo? Ya kemudian 3 hari dia diangkat. Iya, saya mau tanya Bapak Enggak, Sina. jawab dulu lah pertanyaan saya. Iya kan, maksudnya kan kekuasaan begini, Pak. Yesus itu sebagai Tuhan mana? Iya, maksudnya kan begini. Bapak bilang kan Dia bisa- Yesus kan bisa mati. Iya kan? Kemudian saya tanya, Bapak tahu Yesus mati dari mana? Iya kan? Bapak dapat informasi dari mana? Coba. Oh, jadi nggak mati dia? Ya, Yesus mati. Yesus mati, tapi saya mau tanya saja dulu. Lagi ditanya, Bapak, kan iya. Anda pun mempercayai dia mati. Yesus itu Iya, mati. oke. Berarti informasi Anda hanya dari saya ya, bahwa Yesus itu mati. Saya bertanya bukan soal Yesus itu kan mati kan untuk menebus dosa-dosa manusia. Kan itu Iya. kan. Oke. Nah, Pak Sina, Anda saya tanya jelaskan ke ya, Pak ya. saya balik. Ya, jadi saya tuh tanya balik karena saya punya tujuan, Pak. Harapan saya ketika saya mengatakan dari mana Anda tahu Yesus mati, harapan saya Anda berkata, oh dari Alkitab Bapak, ya kan? Nah, maka saya akan jelaskan bahwa Alkitab saya itu bukan hanya menulis tentang kematiannya. Ya memang Alkitab menulis tentang kematian Yesus, tetapi Alkitab juga menulis tentang kebangkitan Yesus. Jadi maksud saya begini Pak Sina, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya kuasa karena dia mati, lalu bagaimana Anda menjelaskan dengan kebangkitannya? Karena tidak ada yang bisa bangkit dari antara orang mati selain dia yang punya kuasa. Itu maksud saya Pak. Bangkit apanya tuh? Yang bangkit tubuhnya. Yang bangkit tubuhnya. Kenapa Pak? Tubuhnya. Ya, tubuh Yesus bangkit. Kenapa Pak? Ada yang menyaksikan tubuh. Bagaimana Pak? Ada yang menyaksikan. Ya, banyak yang menyaksikan kebangkitan Yesus di dalam Alkitab. Ya, berbeda dengan ya ya, saya juga kepengen bertanya sama Pak Ibnu sebenarnya ya tentang keyakinan Pak Ibnu, tapi Pak Ibnu ini kan tidak menyalakan kamera, maka ya saya terima pertanyaan saja. Banyak yang menyaksikan Pak kebangkitan Yesus, Pak. Jadi Yesus berkuasa, ada kekuasaannya sebagai Tuhan. Ya, buktinya dia bangkit dari antara orang mati, Pak. Memangnya ada Pak Nabi Bapak yang bangkit dari antara orang mati, ada Pak? Ada, Seorang nabi mana bisa bangkit? Makanya. Ya kan? Jadi Pak, kalau cuma nabi doang, kalau cuma nabi doang, maka tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Dia yang bangkit dari antara orang mati bukan hanya sekedar nabi, tapi dia yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Makanya Yesus kan berkata nih dalam Yohanes pasal 10, ya, aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Tidak ada nabi Pak yang bisa ngomong begitu, tidak ada rasul yang bisa ngomong begitu. Membuktikan itu, dia ngomong sama murid-muridnya, pada hari ketiga aku akan bangkit. Mana ada nabi ngomong begitu, mana ada rasul ngomong begitu. Bentar. Tidak ada. Bukan atas kuasa Ya. Allah Bapa. Ya, kalau misalkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 17-18, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Kira-kira itu kuasa dari mana, Pak? Kira-kira kuasa dari mana? Saya. Nah, Iya Pak, artinya Yesus itu berkuasa. Karena dia ngomong begitu, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambil kembali. Jadi
Yesus itu bukan hanya mati, Pak. Yesus juga bangkit dari antara orang mati. Kalau kematiannya Anda mengatakan dia tidak punya kuasa, lalu bagaimana Anda menjelaskan tentang kebangkitannya? Coba Anda jelaskan. Saya sudah jelaskan tadi, Pak, bahwa kebangkitan Yesus Kristus menyatakan ketuhanannya, karena hanya Tuhan yang punya kuasa atas kematian dan kehidupan. Dia kan Begitu, atas kuasa Pak. Allah Bapa, Pak. Ya. Pak Pendeta. Tadi saya sudah jelaskan, Pak, Atas Yohanes kuasa 10, Allah Bapa. Yohanes 10 ayat 17-18, kira-kira kalau Yesus Mana, mengatakan coba, coba bisa tunjuk, Oke. Pak. Biar saya Bisa, baca. bisa. Saya tunjukkan ayatnya ya, Pak. Kemudian saya ingin Bapak jawab pertanyaan saya ini ya. Kalau dia punya kuasa atas kehidupan kematian, ya ini mau dibilang apa? Pak, saya bacakan saja, Pak ya. Ya. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, mengambil nyawanya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus punya kuasa, Pak, untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Makanya dia ngomong sama muridnya, 3 hari saya akan bangkit. Itu menyatakan bahwa dia punya kuasa loh. Dan betul 3 hari dia bangkit. Tidak bisa lewat daripada hari tersebut karena memang dia punya kuasa. Ya, bahkan kuburan pun tidak bisa menahan dia lama-lama. Kalau dia bilang 3 hari ya 3 hari. Coba saya mau tanya sama Pak Sina. Pak Sina, ada enggak nabi yang ngomong begitu? Ada enggak rasul yang bilang seperti Yesus bilang, seperti Yesus ngomong? Ada enggak? Dalam agama Bapak kira-kira ada enggak? Coba Pak, saya mendengar dari Bapak nih. Ada tidak? Ada nabi yang ngomong begitu, Pak? Halo, Bapak. Sebenarnya narasi Anda aja. Bagaimana Bapak bilang narasi? Itu ayat yang saya baca loh, Pak. Itu semua kehendak Allah Bapa, atas kuasa Allah Bapa. Terus Yesus ayat ini tadi, tidak berkuasa. ayat yang saya baca tadi, terus ayat yang saya baca tadi, itu dianggap apa? Dianggap Dia pilu. berkuasa nyawanya kepada Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang Gimana, mengambilnya daripadaku. Bagaimana Bapak Sina menjelaskan itu? Tidak seorang pun Ya, mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun. Kecuali Allah Bapa. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun, Pak Sina mau jelaskan Atas apa? kuasa Allah Bapa semua. Tidak seorang pun. Pendeta. Tidak seorang Tidak pun. berkuasa. Tidak Yesus seorang berkata sendiri. Yesus sendiri bilang aja tidak seorang pun. Ayo Pak "Saya Sina seorang jelaskan. hamba atau Yesus utusan." bilang tidak seorang pun. Nah, Ayo, Yesus bilang tidak seorang pun, artinya tidak seorang pun yang mengambilnya daripada aku. Tidak seorang pun. Artinya terkecuali Allah Bapa. di mana? Sekarang Bapak Sina berikan saya ayat yang mengatakan tidak seorang pun kecuali Allah Bapa. Coba kasih saya ayat. Mana kata kecuali Allah Bapa? Tidak seorang pun Pendeta. kecuali Allah Bapa. Ayo Pak, Yesus itu kasih tidak saya berkuasa. ayatnya. Dia seorang hamba. Mulai lagi. Sekarang Bapak tunjukkan ayat kepada saya. Kecuali Allah Bapa. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripada aku kecuali Allah Bapa. Saya kasih ayatnya. Anda kasih ayatnya, coba. Coba. Tidak ada toh? Makanya Pak Oke lah, Sina. makasih Ya. Pak. Makasih Pak. Oke. Saya bertanya itu aja. Oke, terima kasih Pak Sina. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Sina ya. Ini lagi ayat buatan pejuang taping. Kuat-kuatan kok di kolom komentar. Kalau berani naik dong. Oke, satu pendengar terakhir ya. Masuk ke dalam ke sana.
Oke, selamat malam. Malam Pak. Ya, dengan siapa di mana? Dengan oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Ya, apa yang ingin ditanyakan? Di dalam itu Alkitab itu firman atau perkataan apa Yesus atau bagaimana itu Pak? Ya, dalam Alkitab itu firman Tuhan. Kenapa? Jadi semua yang tertulis itu adalah perkataan Tuhan semua. Ya, itu firman Tuhan. Jadi Allah mengilhamkan itu kepada manusia, kemudian manusia menuliskannya. Berarti bukan perkataan Tuhan langsung ya Pak? Itu perkataan yang diilhamkan kepada manusia, kemudian manusia menulisnya. Kenapa kok nggak ditulis sendiri Pak? Ditulis oleh siapa maksudnya? Ya waktu itu kan Tuhannya atau siapa Pak? Yesusnya kan masih hidup, kan bisa nulis kan Pak, nggak perlu nulisin orang lain. Ya, kalau Yesus tidak mau tulis, memangnya kenapa Pak? Gitu, harusnya kan Yesus sendiri yang nulis lah Pak. Ya, berikan saya dalil bahwa ya firman Allah harus ditulis oleh Allah sendiri. Kasih saya dalilnya Pak. Dalil di mana ada ayat kan dia kan jangan logika Pak. Kalau Anda bilang logika, itu logika Anda. Nah, bukan hanya Anda yang punya logika, saya pun punya logika Pak. Jadi kalau kita mau bertentangan logika, saya juga punya logika nih. Katanya Yesus sekolah Pak. Ya, memangnya kalau Yesus sekolah wajib dia harus menulis firman Tuhan. Jadi kan ya harus punya tulisan lah. Ya. Bukunya kayak mana? Bukunya Yesus di mana? Jadi di mana ada ayatkah yang mengatakan bahwa dalil wajib untuk menulis? Enggak kan Yesus kan enggak toh. Enggak gini, Yesus kan sekolah. Iya. Kan punya catatan lah Pak. Di mana bukunya Yesus dulu masih ada enggak? Ya begini ya Pak. Oke lah kalau begitu. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menulis buku. Walaupun pada akhirnya banyak yang menulis tentang dia. Yesus itu bukan penulis, tapi banyak yang menulis buku tentang dia. Ya, dia datang ke dalam dunia untuk melakukan pekerjaan penebusan. Dia datang untuk menyampaikan firman Allah, kemudian pada akhirnya dia menebus dosa manusia di atas kayu salib. Jadi pekerjaan menulis itu nanti dilakukan oleh murid-muridnya, nanti dilakukan oleh orang-orang percaya. Jadi kalau Yesus tidak tulis firman Tuhan, itu tidak pernah menjadi masalah. Kecuali kalau ada ayat yang mengatakan bahwa sang Mesias itu wajib untuk tulis firman Pak. Bukan untuk ini Pak, untuk catatan umatnya nanti. Kan, nah sekarang saya mau tanya sama Bapak, ini ayat-ayat dalam Alkitab ini bukan catatan untuk umatnya? Ya lucu nih Bapak. Kan bukan langsung dari Yesus. Ya sekarang saya minta mana Pak dalilnya bahwa wajib Mesias harus tulis. Itu yang di Yesaya itu mana Pak? Yang di Yesaya 19 Yesaya itu siapa sih Pak? Apa tuh Yesaya? Buku Yesaya 19 itu loh. Coba Bapak ini. Anda ini mau bertanya apa sebenarnya? Di situ ini. Mau bertanya apa ini sebenarnya? Kasih jelas pertanyaannya. Yang di Yesaya itu kan ada yang firman melalui Nabi melalui mulutnya itu loh Pak, yang itu. Ya, mana ayatnya? Coba kasih saya ayatnya Pak. Saya nggak bisa nampilin. Coba saya nggak bisa nampilin. Kalau nggak bisa ambilin Pak, jangan dibawa-bawa ke sini Bapak. Saya nggak bisa ini Pak, nggak bisa nampilin video. Ya maksudnya Anda sebutkan saja ayatnya di mana? Itu Yesaya berapa? 19. Masa Bapak nggak tahu kitabnya Bapak? Iya. Bukan tidak tahu, saya tidak tahu jalan berpikir Anda ini. Di paling nggak kan udah pernah baca itu Yesaya. Iya, bagaimana saya bisa tahu kalau Anda sendiri ngomong ini saya tidak tahu apa yang Anda omongkan ini. Ya dari Yesus kemudian tiba-tiba ke Yesaya. Saya tahu, cuman nggak bisa nampilin. Iya ayat berapa? Yesaya 19 ayat apa 19 sampai 21. 19 coba kalau nggak 21.
Ya. yang ada nah ada akan datang nabi yang kami taruh firmanku di mulutnya itu loh Pak. Yesaya 19 ayat. Ayat berapa sih? Lupa apa ya? Aduh. Pak, kalau begitu Bapak, ya Bapak cari dulu ayatnya ya. Nanti kalau sudah ketemu ayatnya Bapak naik lagi. Ya, cari dulu Intinya ayatnya. yang Ya. Tolonglah, saya ini kan sudah bantu jawab pertanyaan. Jangan tambah lagi. Saya punya tugas cari-cari ayat. Sudah capek saya jawab pertanyaan. Masih lagi disuruh-suruh cari ayat. Gimana nih? Oke. Iya. Oke, ya karena sudah 3 pertanyaan atau 3 orang yang naik, saya undur dulu ya. Nanti kita akan jumpa pada lain kesempatan. Karena saya live cukup 3 penanya ya. Nanti di lain kesempatan lagi saya bisa bertanya kepada saya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Hamba doa, rahmat dan kebaikan Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap kami, agar kami terus hidup di dalam takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan orang yang mendengarkan firman di hari ini diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.